Apa hubungannya kita dengan Palestina? Perlu kaum muslimin mengetahui masalah ini. Yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Palestina, dan Allah jadikan sebuah sejarah paling besar bagi umat Islam. Satu-satunya ibadah kita yang diterima di langit oleh Rasulullah SAW, yang lain semua di bumi, yaitu solat. Kejadian Isra dan Mi'raj, semua orang Islam tahu masalah ini. Allah kekalkan, bahkan Allah namakan surah nomor 17 surah Isra, dan Allah sebutkan tentang ini. Kalau Palestina dan Masjid Aqsa tidak punya kedudukan, teman-teman, untuk apa Allah jalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari? Isra jalan malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa baru naik ke langit, Mi'raj ke langit, dan akhirnya menerima perintah solat. Kenapa harus ke Masjid Aqsa? Kenapa harus ke Palestina? Kenapa Allah kenang dalam Al-Quran? Berarti ini punya kedudukan tempat ini. Itulah yang Allah kekalkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-ayat. Segala maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh, karena jauh dari Mekah dikatakan dengan Masjid Aqsa. Nama lainnya Baitul Maqdis, rumah yang dimuliakan, atau Masjid Ilya, yang kami berkahi di sekitarnya. Diberkahi artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu suburkan wilayah itu. Juga Nabi SAW mengatakan tuba di Syam, sungguh sangat diberkahi negeri Syam. Tadi 4 negara, tapi puncaknya adalah Palestina. Li'annal malaikatur rahman basitatun ajnihatiha 'alaiha, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Karena sungguhnya malaikat-malaikat Allah melindungi negeri Syam dengan sayap-sayap mereka. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, dalam hadis Bukhari. Ya Allah, berkahilah selalu seluruh yang ada di negeri Syam kami dan seluruh yang ada di negeri Yaman kami. Ini doa khusus Nabi SAW, dan umat Islam faham ini sampai menjelang hari kiamat. Yang kedua, teman-teman, dia akan menjadi markas para mujahidin di akhir zaman nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la tazalu isabatu min ummati qa'imatan ala amrillah. Akan ada selalu sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan agama Allah ini. La yadurruha man khalafaha. Mereka tidak berpeduli siapapun yang tidak memperhatikan mereka. Siapapun yang mengejek mereka tidak diperdulikan oleh kelompok ini. Mereka terus memperjuangkan agama Allah. Tuqatilu a'da'aha, dan mereka terus memerangi musuh-musuh mereka. Kullama zahabat harbun nushibat harbun qaum. Setiap kali selesai peperangan, mereka selalu menghadapi peperangan yang lain. Kalau kita lihat kondisi saudara kita di Palestina jelas seperti ini. Sedikit perdamaian, perang lagi. Sedikit perdamaian, perang lagi. Dan saya sudah menginjakkan kaki di sana kurang lebih 4 kali, teman-teman sekalian. Saya saksikan depan mata bagaimana mereka menjajah, bagaimana mereka menjaga orang Islam yang mau masuk ke dalam masjid, bagaimana peraturan mereka semua yang letakkan peraturan dengan penjajahan. Mereka setiap saat bisa menangkap umat Islam, bisa membunuh, bisa memperkosa dan melakukan segala macam kriminal. Cuma memang karena media paling banyak dimiliki oleh Yahudi, maka tidak semuanya tersebar. Lalu kata Nabi SAW, yarfa'ullahu qauman wa yarzuquhum minhu hatta ta'tiyamus sa'ah hum ahlus Syam. Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan, dan Allah akan berikan rezeki mereka dari hasil peperangan tersebut, serta itu akan terus terjadi sampai berdirinya hari kiamat dan mereka ada di negeri Syam. Dalam hadis yang lain, karena khutbah Jumat saya ringkaskan saja, Nabi SAW pernah bersabda, sayasirul amr ila an takunu junudan mujannada. Akan terus kalian perjuangkan agama Allah ini Islam sampai akan terbentuk pasukan besar kalian. Kata beliau, jundun bisyam, ada tentara kalian berada di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, dan tentara di negeri Yaman, wa jundun bil Iraq, dan tentara lagi ada di wilayah Irak. Qala Ibnu Huwala, ikhtar li ya Rasulullah. Sahabat Nabi yang mendengar ini mengatakannya, Rasulullah, kalau saya hidup di zaman itu nanti, pilihkan saya, yang mana saya datangi, Syam kah, Yaman kah, atau Irak kah? Kalau saya masih hidup di zaman itu, pada saat pasukan umat Islam sudah terbentuk dan siap untuk melawan musuh-musuh mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bisyam, kalian harus, kau pergi saja ke negeri Syam. Fa innahu khiratullahi min ardi, karena dia adalah potongan bumi yang Allah ciptakan yang paling Allah pilih. Yajtabi ilaihi khiratu min ibadi, dan akan berkumpul pada saat itu orang-orang terbaik dari hamba-hambanya. Fa in abaitum fa alaikum biyamanikum,
Kalau kalian masih tolak ke negeri Syam, maka paling tidak kalian ke negeri Yaman kalian. Wasku min gudurikum, dan cobalah ya selalu pertahankan berada di sana. Fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala bi bisyami wa ahli. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan ya, bagi negeri Syam dan juga penduduknya. Kemudian juga teman-teman sekalian, Masjid Aqsa ini, kalau tadi Palestina ada banyak dalilnya, tapi saya cukup di sini. Yang ketiga antara adalah masalah Masjid Aqsa. Kita tutup dengan ini insyaallah. Mohon maaf saya ambil sedikit waktu karena ini memang materinya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Masalah Masjid Aqsa ini teman-teman adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah. Karena Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Adam dan anaknya Syith alaihimussalatu wassalam. Lalu terjadi banjir besarnya Nabi Nuh, kemudian dibangun kembali di zaman Ibrahim alaihissalam. Itu masjid pertama yang dibangun. Lalu kata Abi Dzar, lalu masjid mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Aqsa. Itu masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Artinya betul-betul dia punya sejarah dalam Islam. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi yang semua orang dianjurkan untuk sholat di sana. Lalu aku bertanya, berapa lama waktu jarak pembangunan di antara keduanya? Kata Nabi SAW, Arba'una sana, 40 tahun. Thumma aynama adraktahu, thumma aynama adrakatka as-salah, ba'd fasalli, fa innal fadla fi. Kalau kau sempat, hai Abi Dzar, pergi ke sana solat, maka solatlah di lokasi Masjidil Aqsa. Dimanapun kau solat di lokasinya, kurang lebih 14.400 meter luasnya Masjidil Aqsa. Tidak semuanya dibangun masjid, tapi bagian depan ada masjid Qibli, di tengah-tengah ada Qubatus Sakhra dan ada beberapa musola kecil. Itu di dalam satu lokasi, karena luasnya tidak dibangun semuanya masjid. Kata Nabi SAW, dimanapun kau masuk di daerah tembok masjid itu, kau sholat maka kau akan mendapatkan keutamaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian adalah keutamaan sholat di sana. Cukup banyak hadisnya, tapi saya angkat sebuah hadis yang mulia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis. Pada saat Nabi Sulaiman bin Daud telah selesai merenovasi Masjid Aqsa. Karena yang bangun pertama Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Masjid Haram, beliau hijrah ke Palestina, beliau bangun Masjid Aqsa. Kemudian direnovasi oleh anak cucunya namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi SAW, pada saat Sulaiman alaihissalam selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan. Dia pun minta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah, agar semua keputusan Sulaiman alaihissalam sesuai dengan keputusan Allah. Walaupun wahyu belum datang, kalau Nabi Sulaiman ditanya oleh kaumnya, dia jawab maka seperti yang apa Allah perintahkan. Dalam sebuah riwayat lain Allah pun memberikan itu. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan dia juga meminta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah lagi sholat, kemudian beliau setelah salam mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan berusaha menggodaku lagi sholat, maka aku menangkapnya. Kata Nabi SAW, kalau bukan aku mengingat perkataan saudaraku Sulaiman, minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah, agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Kemudian yang ketiga di saksi bahasan kita, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa salatu fi illa kharaja min dhunubi ka yaumi waladathu ummu. Dan Sulaiman meminta dan Allah pun memberikan itu, tidak ada seorang pun yang datang solat di Masjid Aqsa ini, baik sunnah atau wajib, tahiyat masjid pun dapat keutamaan ini. Apalagi solat wajib, apalagi orang solat 5 waktu, kecuali dia akan dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya pada saat kami membimbing Umrah Plus Aqsa, saya selalu motivasikan jemaah, ini keutamaan yang luar biasa. Salat 1 kali saya di Masjid Aqsa, sunnah pun dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Dan keutamaan ini hanya didapatkan pada saat haji. Kata Nabi SAW, kalau haji orang tidak mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangannya, tidak berbuat kriminal, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini dapatkan juga dengan salat di Masjid Aqsa. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Bagi teman-teman yang tidak mampu pergi sholat di sana, pernah ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ini orang Yahudi masuk Islam, istri Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang belum mampu pergi ke Masjid Aqsa, apa yang dia lakukan? Kata Nabi SAW, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi, fa inda man ahdalahu kana kaman shalla fi. Hadis riwayat Ahmad. Kalau dia tidak mampu pergi sana, dia sumbang saja. Sumbang. Kata Nabi SAW, sumbang minyak. Zaman itu orang pakai minyak zaitun.
Karena belum ada penerangan ke kita sekarang, pakai minyak zaitun lalu ditaruh sumbu untuk jadi penerangan. Sumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa. Karena siapa yang menerangi Masjid Aqsa sama pahalanya dengan orang sholat di dalamnya. Jadi dapat keutamaan tadi itu. Makanya sumbangan ke Palestina kita lakukan. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT berkahi pemerintahan kita ini. Pemerintah kita mengizinkan kita, silakan. Umat Islam di Indonesia kalau mau mengumpulkan sumbangan, dan di saat sekarang ini hampir seluruh dunia umat Islam sedang melakukan perbaikan itu. Bagaimana kita rame-rame untuk menyumbangkan, ini pahalanya besar. Ke Masjidil Aqsa pahalanya sama dengan sholat di sana. Yang terakhir teman-teman sekalian, selain dia adalah kiblat pertama umat Islam, dia adalah tempat mi'rajnya Nabi SAW. Yang terakhir adalah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal adalah orang yang akan keluar di akhir zaman buat kerusakan. Teman-teman kalau salat pas tahiyat, kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Potongannya itu dari 4 permintaan. Kita minta agar dijauhkan dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah masih dajjal. Selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil kubur, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal. Dan jauhkanlah kami dari fitnah masih dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal adalah orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, teman-teman sekalian. Dan dia akan mengaku Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti Dajjal akan keluar dari wilayah Asfahan, sekarang Iran. Dia ikuti dengan 70.000 Yahudi, pengikutnya pun orang Yahudi, yang akan menyebar di muka bumi selama 40 hari. Ya. Dalam riwayat atau 40, ya. Dia akan membuat kerusakan 40 hari itu, satu harinya seperti setahun, satu hari yang kedua, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Maka dia akan mengaku Tuhan. Kata Nabi SAW, ingatlah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, maka pergilah, jauhi, jangan datang ke sana. Jangan kalian mengatakan imanku kuat kemudian dia menjadi pengikutnya. Nabi SAW banyak mengingatkan masalah Dajjal. Saya cukupkan dengan hadis, yaitu dia tidak akan bisa masuk ke 4 wilayah. Ke wilayah Masjidil Haram Mekah, ke Masjidil Madinah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa juga At-Tur, wilayah Tur, tempat Nabi Musa AS menerima wahyu Taurat di wilayah Mesir. Disebutkan dalam hadis masalah itu. Kata Nabi SAW, nanti akan keluar, aku sudah mengingatkan kalian masih Dajjal yang mata kanannya rusak. Dia akan jalan bersamanya gunung-gunung roti. Artinya orang pada satu kemiskin, lapar dan dia bisa memberikan makan. Serta dia juga akan menguasai semua telaga-telaga air, mata-mata air. Kuasa-kekuasaan sampai di situ. Dan dia akan menyebar di muka bumi selama 40 pagi. Maka dia akan bisa mendatangi 4 masjid. Ka'bah, Masjid Rasul, dan juga Masjid Aqsa serta At-Tur. 4 wilayah ini tidak akan dimasuki oleh itu. Dan teman-teman, saya sudah menulis sebuah buku judulnya Palestina yang terlupakan, dan penuh sekali dengan dalil-dalil. Karena khutbah Jumat sekali lagi kita tidak mungkin jelaskan semua. Kesimpulan yang kita sampaikan teman-teman sekalian, Palestina bagian bagi umat Islam. Ada masjid kita di sana, dan Umar bin Khattab mewasiatkan, saya sampaikan juga di mimbar ini, pada saat beliau berhasil menembus pasukannya di Masjid Aqsa, maka yang pegang kunci Masjid Aqsa waktu itu adalah seorang pendeta Nasrani, dan dia mengatakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali kepada raja kalian. Maka Umar bin Khattab datang dari Madinah ke Palestina dengan 2 orang saja, tidak ada pengawalnya, dia sama pengawal tangan kanannya. Ya, kemudian dia naik unta, dan dia berjanjian, dia bilang sama pengawalnya, saya akan naik unta ini, kamu pegang pandu unta itu beberapa saat, dan setelah itu kau akan naik ke atas, saya akan pandu. Subhanallah, pada saat masuk di pintu gerbang Palestina, gilirannya Umar bin Khattab yang tarik kangan unta pengawalnya di atas unta. Maka orang semua bersorak-sorak menyambut Umar dari kaum muslimin karena mereka mengenal. Lalu pendeta itu mengatakan, mana raja kalian? Kata salah seorang muslim, itu yang sedang pegang tali kukangan unta. Lalu siapa yang di atas itu? Itu bukan rajanya, bukan, itu pengawalnya. Kenapa dia lakukan? Karena memang dia sudah membagi waktu antara dia dengan pengawalnya. Dia tidak mau sendiri dilayani saja. Maka kata pendeta tersebut, pada orang inilah memang layak diterima kunci ini. Maka Umar terima kunci tersebut. Lalu Umar mengatakan, hai muslimin, mulai hari ini sampai kapanpun pertahankanlah masjid kalian ini, karena ini adalah hak kaum muslimin.